Karena begini, Ibu, ada hadis Nabi, dilarang mengunjungi masjid secara khusus. Jangan kamu pernah mendatangi masjid secara khusus, mengunjungi masjid. Kecuali masjid yang boleh dikunjungi itu 3 saja. Masjid Haram, Masjidi Haza, masjid saya ini maksudnya masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Tak boleh kita mengunjungi masjid. Tak boleh. Jadi tak boleh pergi ke Pasir Pengaraian. Masjid ini semuanya sama di hadapan Allah. Tak ada nilai masjid itu beda kerana fisiknya. Masjid itu nilainya ditentukan oleh ketakwaan penghuninya. Makanya kata masjid dibangun atas dasar kemegahan, la takum fihi abadan, itu kata Allah, jangan kau datangi itu. Jangan kau salat di sana. Kini awakku gampang kaget Bapak Ibu. Asal dibangun masjid rancak, poi samu-samu ke situ. Pai selfie saya. Tak boleh itu, Pak. Masjid ini rumah Allah, dan nilai rumah Allah bukan pada gedungnya yang megah, tapi pada ketakwaan yang ada di masjid dalam. Mewah dibangun tapi kesombongan. Amehnya letak di puncak kubah itu sekadang-kadang antah. Itu kesombongan itu, Pak. Masjid Nabawi itu, Pak, dulu tiang-tiang korma saja, Pak. Lalu di atasnya diatuk je daun-daun korma. Di bawahnya kasihnya, Pak. Tapi itu masjid terbaik. Kenapa? Karena ketakwaan yang ada pada jamaah atau penghuninya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah atau biografi atau perjalanan hidup Nabi. Terakhir kita bahas bagaimana proses hijrah dari Makkah ke Madinah, yang perjalanan itu dimulai tanggal 29 Safar tahun ke 13 kerasulan, dan Nabi hijrah itu yang terakhir bersama Abu Bakar, dan masih ada lagi sisanya di Makkah, yaitu keluarga Abu Bakar dan Ali yang diberi tugas khusus untuk menyerahkan titipan-titipan penduduk Makkah kepada Nabi. Jadi Ali itu menyelesaikan dulu urusan Nabi yang tertinggal, baru nanti Ali menyusul Nabi ke Madinah atau ke Yasrib. Nah, setelah Nabi keluar di malam itu, yang rumah Nabi dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy untuk dibunuh, kemudian mereka ditidurkan oleh Allah setelah diturunkan surat Yasin kemarin ayat yang ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ini ayat turun saat rumah Nabi dikepung, dan ketika Nabi baca ayat itu dan mereka mengantuk dan tertidur, dan Nabi keluar tanpa ada hambatan. Nah, Nabi kemudian tidak langsung ke Yasrib atau ke Madinah, tapi Nabi transit dulu di Quwasur. Jadi Nabi itu mengambil jalan pindah ke Madinah itu beda dengan jalan yang diambil sahabat. Kalau sahabat pergi hijrah semua lewat jalur utara. Dan memang dari Makkah ke Yasrib itu orang-orang Arab selalu mengambil jalur utara, karena itu jalur yang paling baik, yang ramai orang, dan itu jalur yang populer dilalui oleh penduduk Makkah kalau mereka pergi ke Madinah atau ke Yasrib. Nah, Nabi tidak mengambil jalan utara tapi mengambil jalan selatan, jalur yang tidak biasa, yang tidak banyak orang menempuh jalur itu, dan itu sulit jalurnya. Sehingga orang-orang Quraisy pun
bingung ini Nabi mengambil jalur yang mana. Ini perjalanan Nabi hijrah ke Madinah ini seperti Nabi Musa dulu lari dari Mesir ke Palestina. Dulu orang kalau dari Mesir ke Palestina itu lewat Sinai, ya, lewat sekarang yang apa namanya itu selat atau terusan Suez, kanal Suez. Dulu kan belum ada kanal. Jadi orang-orang Mesir kalau pergi ke Palestina dulu itu lewat jalur Sinai itu. Tapi Nabi Musa ya pindah ke Mesir ke Palestina tidak lewat jalur Sinai tapi lewat Laut Merah. Itu jalur yang tidak biasa. Kenapa? Laut. Mana berani orang lewat laut? Ternyata Allah merencanakan kenapa Musa disuruh lewat laut. Karena Allah ingin mengubur Firaun di situ. Jadi Bapak Ibu itu sebuah strategi. Jadi Nabi hijrah ke Madinah itu tidak mengambil jalur utara, jalur yang biasa dipakai orang. Tapi Nabi mengambil jalur selatan, jalur yang sulit dan tidak lazim dipakai orang-orang Makkah. Jadi memang ada strategi Bapak Ibu. Sebenarnya Allah bisa saja menyelamatkan Nabi Muhammad itu. Karena Allah melindungi beliau. Tapi ini bentuk strategi. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, memang perlu rencana, perlu strategi. Harus ikut sunnatullah. Maka Nabi itu ambil jalur selatan, jalur yang tidak biasa dan itu jarang ditempuh oleh orang. Nah, Nabi bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Konon katanya sampai 3 hari dan Nabi baru berangkat dari Gua Sur itu tanggal 2 Rabiul Awal. Jadi ada 3 hari Nabi berada di Gua Sur. Selama di Gua Sur itu anak-anak Abu Bakar lah yang mengantarkan makanan. Asma dan Aisyah yang menyiapkan makanan di rumah. Muhammad bin Abu Bakar yang mengantarkannya ke Gua Sur. Lalu ada Amir lagi, budak Abu Bakar yang menghapus jejak dengan gembalaannya. Jadi ya Abu Bakar itu punya ternak, ada tukang gembala namanya Amir. Nah, dialah kalau itu Muhammad mengantarkan makanan dari kota Makkah itu langsung diiringi oleh ternak sehingga jejak Muhammad hilang oleh jejak kambing-kambing tadi. Nanti Nabi juga begitu. Nabi ketika meninggalkan Gua Sur, di belakang Nabi itu kambing-kambing Abu Bakar. Sehingga orang-orang Quraisy tak nampak jejak Nabi karena letak injak di kaki kambing yang banyak tadi. Itu juga ya diatur sedemikian rupa perjalanan itu. Nah, setelah berangkat dari Gua Sur tanggal 2, maka Nabi dan Abu Bakar sampai di Quba. Nah, jadi ada Kudum Quba. Jadi ada satu pasal dalam kitab sirah itu judulnya Kudum Quba. Bagaimana Nabi sampai di Quba. Quba itu kota kurang lebih 5 kilo ya sebelum kota Madinah. Nah, jadi Nabi begitu sampai di Quba, Nabi istirahat dulu. Disebutkan di situ wa wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quba fastaqbalahu man fiha wa aqama fiha bid'ata ayyam nazilan ala Kalsum bin Hadam. Jadi Nabi itu sampai di Quba ya katanya tanggal 8 ya Rabiul Awal. Jadi tanggal 8 Rabiul Awal itu Nabi sudah sampai di Quba. Jadi perjalanan Nabi itu dari Makkah dari Gua Sur ke Quba itu ada sekitar 6 hari kurang lebih. Ya, kena berangkat tanggal 2 sampai tanggal 8 di Quba. Ada yang mengatakan tanggal 10 sampai di Quba. Nah, disambutlah oleh penduduk Quba. Jadi penduduk Quba ini dia sudah tahu Nabi akan hijrah. Karena orang-orang Madinah sudah kasih tahu Nabi akan lewat sini. Maka mereka menyambut Nabi dan Nabi pun tinggal selama beberapa hari di Quba. Nah, jadi beberapa hari itu pasti lebih dari 2 hari itu. Karena orang Arab kalau 2 hari itu disebut 2 hari langsung yaumain. Tapi ini tidak bid'ata ayyam. Jadi konon katanya Nabi itu tinggal di Quba itu sekitar 3 hari pula. Nabi ya tinggal selama 3 hari itu di rumah Kalsum bin Hadam. Ada seorang Quba, penduduk Quba namanya Kalsum bin Hadam. Di situlah Nabi tinggal selama 3 hari. Karena memang Nabi itu kalau datang ke rumah orang tidak pernah lebih dari 3 hari. Itu adab bertamu begitu. Nanti sampai di Madinah juga Nabi sebelum rumah beliau selesai dibangun, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu pun 3 hari juga. Makanya kita tidak boleh datang ke rumah orang, bahkan rumah saudara sekalipun lebih dari 3 hari. Itu adabnya begitu. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke rumah orang atau ke rumah saudara, misalnya saya pergi misalnya ke Jakarta, ada saudara saya di sana.
Nah, saya hanya boleh 3 hari di rumah dia. Hari keempat, saya harus menyewa rumah, pamit. Itu aturannya begitu, Pak Ibu. Jangan apa Pak? Kalau anak tuh ratu awak tuh Pak. Kalau Pak pergi ke rumah anak, yo mau tu jual nak anak. Kalau anak aku ratu awak, jangan inyo ayah ratu inyo pun ratu awak. Kalau anak tak masalah. Ini ke rumah orang lain atau rumah saudara. Jadi tidak boleh lebih 3 hari. 3 hari itu batas kita boleh bertamu. Ibu bapak kalau ada orang datang ke rumah kita, saudara kita misalnya, selama 3 hari itu tidak boleh ditanya-tanya. Layani saja, makannya, minumnya, semua dikasih saja 3 hari. Hari keempat baru ditanya, makasih kamari. Iya Pak, kalau hari kampe, anunya berangkitnya nih Pak, boleh ditanya. Tidak, memang begitu aturan agama, karena orang tu tak tahu juga adab bertamu kalau begitu. Karena orang begitu tu dia tidak paham adab bertamu itu. Adab ziarah 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, hari keempat maka kita sudah boleh bertanya. Makanya Nabi itu sampai di Sampai di Kuba itu tanggal 8, itu tanggal 11-nya atau itu Nabi sudah berangkat lagi ke Madinah. Begitu. Di rumah Abu Ayyub nanti juga begitu 3 hari, nanti rumah Nabi selesai tak selesai Nabi pindah ke rumahnya. Itu aturannya begitu. Maka Nabi tinggal di rumah Kalsum bin Hadam selama 3 hari itu. Haisu adrakahu fiha Ali. Untuk apa Nabi menetap dulu di Kuba? Menunggu Ali dan keluarga Abu Bakar. Jadi mereka tidak langsung sampai ke Madinah, tapi memastikan semua umat Islam yang di Makkah itu sudah sampai dulu di Kuba. Karena Kuba itu sudah gerbangnya Madinah, yaitu beberapa kilo lagi sudah sampai di Madinah. Tunggu Ali dulu, jangan-jangan Ali kok jadi payah kan atau sudah matinya, maka ditunggu Ali di Kuba. Nah, selama di Kuba itu maka Nabi membangun masjid. Hunaka asasan Nabi Masjid Kuba. Nabi membangun di sana masjid pertama, wa huwal masjid allazi wasafahullah biqaulihi wal al masjid ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqu an taquma fihi. Ini surat At-Taubah ayat yang ke-9. Ayat 108. Jadi Bapak Ibu, Masjid Kuba itu masjid pertama yang dibangun Nabi. Jadi belum ada masjid dibangun Nabi. Masjid sudah ada. Masjid Haram sudah ada, Masjid Aqsa sudah ada, tapi masjid yang pertama dibangun Nabi itu adalah Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi, Masjid Kuba. Makanya kata Allah begitu di surat At-Taubah 108, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin. Min awwali yaumin itu di hari pertama kali engkau bangun. Ahakku antakuma fihi, itulah masjid yang paling layak untuk engkau salat di sana. Karena Masjid Kuba itu dibangun atas dasar takwa, kata Allah begitu. Tidak ada masjid yang lebih layak engkau salat di sana kecuali Masjid Kuba. Begitu bahasa Allah. Jadi Nabi disuruh istirahat di Kuba itu karena ada rencana Allah juga. Rencana Allah apa? Di samping menunggu Ali tadi, untuk Nabi membangun masjid terbaik, masjid pertama, namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba itu ketik sederhana, tapi dipuji Allah dalam Al-Quran. Itu masjid yang paling layak, ahakku bih, yang paling berhak engkau untuk salat di sana. Karena begini, Ibu, ada hadis Nabi, dilarang mengunjungi masjid secara khusus. Jangan kamu pernah mendatangi masjid secara khusus, mengunjungi masjid. Kecuali masjid yang boleh dikunjungi itu 3 saja. Masjid Haram, Masjid Haza, masjid saya ini maksudnya masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Tak boleh kita mengunjungi masjid. Tak boleh. Jadi tak boleh pergi ke Pasir Pengaraian tu, tak boleh tu Ibu. Tak boleh. Bawa Masjid Terapuang, tak boleh. Masjid ini semuanya sama di hadapan Allah. Tak ada nilai masjid itu beda kerana fisiknya. Masjid itu nilainya ditentukan oleh ketakwaan penghuninya.
Makanya kata Allah, masjid yang dibangun atas dasar takwa, al-masjid ussisa 'ala taqwa. Masjid itu harus dibangun atas dasar takwa, bukan atas dasar kemegahan. Kalau ada masjid dibangun atas dasar kemegahan, la takum fihi abadan, itu kata Allah, jangan kau datangi itu. Jangan kau salat di sana. Kini awakku gampang kaget Bapak Ibu. Asal dibangun masjid rancak, poi samu-samu ke situ. Pai selfie saya. Tak boleh itu Pak. Masjid ini rumah Allah, dan nilai rumah Allah bukan pada gedungnya yang megah, tapi pada ketakwaan yang ada di dalamnya. Ada orang masjid mewah dibangun tapi kesombongan. Amehnya letak di puncak Kuba itu sekadang-kadang antah. Itu kesombongan itu Pak. Masjid Nabawi itu Pak, dulu tiang-tiang korma saja Pak. Lalu di atasnya diatuk je daun-daun korma. Di bawahnya kasihnya Pak. Tapi itu masjid terbaik. Kenapa? Karena ketakwaan yang ada pada ya jamaah atau penghuninya. Jadi kita memang tidak boleh mendatangi masjid khusus untuk kagum kepada bangunannya. Tidak boleh. Nabi larang. Ajan apa berhenti dapat kapur tu je lah. Ya. Ya kalau memang Bapak Ibu misal di sana ada pengajian, niat kita ke sana tu dengar pengajian. Di sana ada tabligh akbar, kita datangin majelisnya. Bukan selfie di masjidnya, di kubahnya, enggak begitu Bapak Ibu. Itu masjid yang tidak dibangun atas dasar takwa nama itu, tapi masjid yang dibangun atas dasar kemegahan, atas dasar kesombongan. Dan itu wala takum fihi abadan. Allah sebut nanti baca di At-Taubah 108 itu. 109. Jangan engkau berdiri di atasnya. Kalau ada masjid kecil terbuat dari kayu tapi dibangun karena ketakwaan, maka lebih layak kau salat di sana kata Allah. Tuh. Jadi Masjid Kuba ini menjadi ya dasar orang merencanakan agar mencontoh pembangunan masjid bukan pada kemegahan fisik tapi pada ketakwaan. Itu kata Allah begitu. Itu kenapa Nabi suruh tinggal di Kuba, dibangun masjid pertama. Dan itu salat berjamaah pertama di sana. Jadi salat berjamaah ini bukan di Madinah, di Kuba itulah Nabi berjamaah pertama. Karena ceritanya Bapak Ibu, salat berjamaah ini belum ada di Makkah. Salat baru sendiri-sendiri. Turunnya surah Al-Jumu'ah itu, izanu diyalis salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah, itu turunnya ketika Nabi sudah sampai di Kuba. Maka Nabi bangun masjid di sana, lalu diadakanlah salat berjamaah di sana. Konon salat Jumat pertama itu juga di Kuba. Nabi salat Jumat bersama penduduk Kuba. Jadi di Kuba itulah ya syariat berjamaah itu terlaksana. Di Makkah tidak bisa berjamaah. Yalah dia yang orang Makkah itu. Di Madinah laman, di Kuba laman. Jadi Kuba itu memang itu bersejarah. Makanya Nabi katakan begini. Siapa ini ada sahih dari riwayat Ahmad. Siapa yang berwudu dari rumahnya. Itu ceritanya begitu. Cara hadisnya begitu. Lalu dia datang ke Masjid Kuba. Dia salat 2 rakaat di Masjid Kuba. Maka dia mendapatkan pahala setara umrah. Itu hadis riwayat Ahmad. Itu makanya ibu kalau pergi umrah lebak ke Kuba tuh. Karena salat di sana. Karena membesar pahalanya salat di sana itu Nabi sebutkan hadisnya. Jadi kalau di hadis yang tadi Nabi hanya membolehkan kita mengunjungi 3 masjid untuk berkunjung. Boleh. Haram, Nabawi, Aqsa. Ditambah dalam hadis Ahmad Masjid Kuba. Kata Nabi kalau siapa yang berwudu dari rumahnya, dia mendatangi Masjid Kuba untuk berkunjung, lalu dia salat di sana, dia dapat pahala seperti umrah. Nabi itu diceritakan seumur hidup beliau selalu berkunjung dan salat di Masjid Kuba di hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu Nabi datang berkunjung ke Kuba itu dan salat sunat di Masjid Kuba itu. Itu yang dilakukan Nabi ketika sampai di Kuba. Ini yang tonggak bersejarah dalam Islam Ibu ya, Kuba itu. Lalu Nabi setelah beberapa hari di Kuba, maka Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah dan sampailah Nabi di Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal lisnatai asyrata lailatan
ya, khalat min Rabiul Awal. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal Nabi baru sampai di Madinah. Begitu sampai di Madinah, maka orang-orang Madinah menyambut Nabi. Ya, itu makanya tala'al badru alaina, tuh sambutan tuh. Dan orang-orang Madinah berebut menarik onta Nabi. Karena mereka ingin Nabi tinggal di rumah mereka. Maka onta Nabi diperebutkan. Ya kan? Di rumah saya begitu. Karena orang-orang Ansar tuh Ibu, ketika sampai orang-orang Makkah di Madinah itu betul-betul diperlakukan seperti saudara kandung. Ya, apalagi Nabi. Maka mereka berebut onta Nabi, diperebutkan onta Nabi itu. Nah, ketika itulah Nabi berkata, kata Nabi apa? Biarkan onta saya. Karena dia diperintah oleh Allah, ya. Di mana dia nanti tidur, disitulah saya akan tinggal. Nah, begitu kata Nabi ya. Di mana onta saya tidur, disitulah saya akan tinggal. Maka mereka berharap cemas kalau bisa untuk Nabi ku lalu di bengku rumahnya. Gitu. Kau dapat untuk kau berdoa sama-sama, ya Allah di bengku rumahmu, kira-kira gitu Pak. Ya mana harap mereka Nabi itu singgah di rumah mereka. Ternyata onta Nabi itu tidur di tanah 2 orang anak yatim dari Bani Najjar. Jadi ternyata untuk kau pilih tanah anak yatim. Ini tanah anak yatim. Maka kata Nabi, di sini rumah saya dibangun. Di tanah ini. Dan tanah itu pas di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini seorang sahabat dari Ansar itu. Di rumah Ayyub tuh, di halaman rumah Ayyub tuh nyatakan, dan tanah anak yatim. Di sini rumah dibangun. Maka ditanyalah, siapa pemilik tanah ini? Tuh, ada 2 orang anak yatim. Dari Bani Najjar. Ditanya, berapa dia jual tanah ini? Nah, ini bikin rumah sekalipun masjid. Maka ditanya, kata mereka 3.000 dinar. 3.000 dinar itu kadang tuh Pak. 1 dinar itu 10 dirham. 1 dirham itu sekilo daging. Dari dulu sampai kini. Jadi 1 dinar itu 10 dirham. 1 dirham itu sekilo daging. Dari dulu sampai kini. Bob dinar dirham kau dapat tukar harganya lah Ibu. Standarnya jameh, sama jameh. Bara sekilo daging ini Pak. Nemurah metong 1 isah. 100 kali 10 1 juta. Kali 3.000. 3M. Jadi harga tanah itu 3 miliar. Jadi tanah membangun rumah Nabi dan Masjid Nabawi itu dijual 3 miliar. Abu Bakar langsung menarik uangnya yang dibawa dari Makkah. 3 miliar, kata Abu Bakar, ini ya Rasulullah, saya yang membeli cash. Itu kenapa Nabi berkata, nanti orang-orang akan dipanggil dari pintu surga yang beragam. Kita ini masuk surga nanti pintunya beda-beda Pak. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, sampai pintu 8. Kata Nabi, tapi ada orang dipanggil namanya dari semua pintu surga. Pintu 1 memanggil, pintu 2 memanggil, pintu 3 memanggil. Semua pintu surga memanggil namanya. Dan sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, nih salah satunya, Abu Bakar. Apa amal Abu Bakar Ibu? Amalnya, Ibu etong seorang yang salat di Masjid Nabawi sejak masa Nabi sampai hari kiamat. Itu amalnya. Etong bara banyak orang yang sumayang di Masjid Nabawi sejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Itu amal Abu Bakar. Itu makanya yang mewakafkan tanah untuk masjid itu dipanggil namanya di semua pintu surga nanti. Kenapa? Bara banyak orang salat di situ sampai masjid sampai hari kiamat atau untuk inyose palu tuh Pak. Karena dia yang menjadi jalan. Itu Abu Bakar itu amal yang paling gadang tuh Pak. Di Masjid Nabawi itu Pak, itu cash Abu Bakar sendiri itu 3M. Tak bandu-andu, kontan sendiri. Nah, begitu dijual, dibeli tanah itu. Maka Nabi dibangunlah rumah Nabi di sana. Ya, dibangun masjid di sana, gotong royong tuh. Ya, sampai itu 3 hari selesai. Jadi masjid itu tidak mau deko loh Pak. Kalau mau deko masa 3 hari kok Pak. Ya, masjid Nabi itu tiang-tiang saja. Tuh kasih di bawah ada pakai dak lantai lo tuh batuk leh. 3 hari selesai. Nah, selama 3 hari itulah Nabi menumpang pula di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, maka Abu Ayyub Al-Ansari dapat
keistimewaan tuh. Karena rumah dia ditempati Nabi, menunggu rumah Nabi selesai. Nah, bagaimana keadaan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Nah, ini panjang pula ceritanya, Pak Ibu ya. Nah, segitulah dulu. Ada pertanyaan, Pak Ibu?